Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini di dalam program firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat untuk kita menjalani dan memasuki pekan hidup yang baru terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara silakan mempersiapkannya. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, saudaraku, dan adapun judul renungan kita pada saat ini adalah badai kehidupan mengguncang, pandang saja pada Tuhan. Badai kehidupan mengguncang, pandang saja pada Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu, untuk kami boleh hidup sampai dengan saat ini, dan kami akan memasuki pekan hidup yang baru saat ini. Kami telah membuka firman Tuhan, dan firman Tuhan sudah ada di hadapan kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh benar-benar kami mengerti, kami pahami, agar di dalam menjalani pekan hidup yang baru kami senantiasa berada di dekat Tuhan, dan kami senantiasa merasa tenang karena Tuhan juga senantiasa ada bersama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, dan firman ini kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, suatu kali di laut lepas pada malam hari, angin kencang menerpa, laut bergelora, saudara. Ombak menciutkan nyali. Dan pada saat itu ada satu kapal yang sementara berlayar pada saat itu, saudara-saudara. Dengan badai yang begitu dahsyat yang terjadi pada malam hari. Sekali lagi, pada saat itu angin sangat kencang, badainya sangat luar biasa, gelora, gelombang sangat menciutkan nyali, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kira-kira kemana pengemudi atau nakoda itu harus mengarahkan pandangannya? Apakah kita berpikir bahwa nakoda itu harus mengarahkan pandangannya ke langit? Saudara-saudara, kalaupun dia harus mengarahkan pandangannya ke langit, maka yang ada, yang dia lihat hanyalah gumpalan awan yang gelap. Atau mungkin kita bisa mengatakan, nakoda itu bisa mungkin mengarahkan pandangannya ke arah kapal-kapal lain yang ada di sekitarnya. Kalaupun hal itu yang dilakukan oleh nakoda tersebut, maka nakoda ini akan berpikir bahwa kapal-kapal yang ada di sekitarnya pun pasti mengalami nasib yang sama karena digoncang badai dan ombak pada saat itu. Dan itu pasti menambah ketakutannya. Kemana lagi, saudara-saudara? Apakah dia harus memandang ke arah gelapnya malam? Itu tidak mungkin. Itu semakin menciutkan nyalinya. Dan pasti menambah ketakutannya sebagai nakoda pada saat itu. Namun, saudara-saudara, ada satu yang tidak tergoncangkan oleh badai, yaitu apa? Ketika nakoda itu mengarahkan pandangannya ke sebuah cahaya yang biasa dikenal dengan nama cahaya mercusuar, yang memberitahukan letak pelabuhan atau daratan yang ada di sekitar situ yang aman untuk melabuhkan kapal. Nah, ketika nakoda itu hanya mengarahkan pandangannya ke cahaya lampu mercusuar tersebut, maka seolah-olah lampu itu berkata, tetaplah memandang aku, tetaplah pandang aku, jangan berhenti untuk memandang aku, dan tetaplah tenang dan mendekatlah kepadaku. Nah, saudara-saudaraku, dan ketika pandangan nakoda itu hanya terarah kepada lampu di mercusuar tersebut, dan dia dengan tenang mengemudikan kapalnya, maka bisa dipastikan maka dia akan mampu melewati akan badai kencang itu dan akan tiba di labuhan yang terdekat. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, pemazmur melukiskan kehidupan ini
secara nyata kehidupan ini, pada kenyataannya kehidupan saudara dan saya seringkali juga mengalami guncangan demi guncangan. Layaknya saudara dan saya mengalami badai kehidupan yang begitu ganas. Saudara bisa melihat di ayat yang ketiga, keempat, dan ketujuh. Dan badai yang mengguncang kehidupan, jalannya kehidupan kita mungkin pada saat ini atau pada saat yang lalu, bahkan mungkin yang ada di depan kita. Badai itu begitu menakutkan, begitu mengejutkan, begitu menghadirkan rasa tidak aman, saudara-saudaraku. Nah, saat itu sebagai manusia, saudara dan saya tentu membutuhkan pertolongan berupa kekuatan dan perlindungan. Kita bisa melihat di ayat yang kedua dan 6 serta 8 dari Mazmur bacaan kita pada saat ini. Pada saat itu, sebagai manusia, ketika saudara dan saya menghadapi berbagai macam goncangan badai yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, kita memerlukan suatu pegangan yang layak untuk diandalkan. Pegangan yang tidak akan terguncangkan. Saudara-saudaraku, kita bisa baca di ayat yang ke-6, 8, dan 12. Dan pandangan dan pegangan tersebut hanya bisa kita dapatkan ketika mata kita, mata iman kita tidak tertuju pada badai pergumulan, tidak tertuju pada pekatnya perjalanan kehidupan kita. Ketika mata iman kita tidak tertuju hanya pada dahsyatnya gelora gelombang kehidupan penderitaan kita, tapi mata iman kita hanya tertuju kepada Yesus. Maka saat itu juga saudara dan saya pasti menemukan pandangan yang tepat. Dan saudara dan saya bisa dengan tenang mengalahkan dan juga bisa dengan tenang menjalani badai kehidupan itu. Sehingga saudara dan saya bisa tiba di labuhan yang terdekat, yaitu di dalam pelukan Tuhan yang begitu aman dan nyaman. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mau dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, Yesusmu dan Yesusku, saudaraku, adalah satu-satunya yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh berbagai macam amukan gelombang kehidupan. Hanya Yesus, hanya Allahmu dan Allahku di dalam Yesus yang tidak akan tergoncangkan dalam menghadapi badai kehidupan. Karena memang Dia Allah yang tidak akan digoncangkan oleh setiap persoalan dan pergumulan. Karena itu, ketika goncangan kehidupan menghajar saudara dan saya, ketika goncangan badai kehidupan bergelora dalam kehidupan saudara dan saya, jangan hanya memandang masa depan yang tampaknya pekat, saudara. Jangan terus memandang, jangan mengerahkan mata jasmanimu, mata imanmu hanya kepada beratnya atau kerasnya badai pergumulan atau pekatnya kegelapan malam pada saat itu. Jangan, saudara-saudara. Tapi kemana? Fokuskan pandangan saudara dan saya hanya pada satu arah, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Fokuskan pandangan jasmani saudara, pandangan iman saudara hanya kepada Tuhan Yesus. Dan percayakan, diri saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara hanya kepada Allah yang saudara pandang luar biasa itu. Lalu kemudian dengan tenang kita mendekat padanya, lalu kita memberikan segala sesuatu ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena Allah kita, Dia tahu apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Yaitu Dia ikut menenangkan kita. Dia ikut mengalahkan badai. Dia ikut mengalahkan gelombang pergumulan, goncangan-goncangan pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, sekali lagi, badai kehidupan mengguncang saudara dan saya. Pandang saja pada Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan tenang. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas karya kebenaran firman-Mu melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Memang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di pekan yang baru ini. Kami tidak bisa menghindari akan adanya badai pergumulan yang mungkin belum terselesaikan di minggu yang lalu.
Dan mungkin saja akan semakin dahsyat di minggu atau di pekan yang baru ini. Bapa di sorga, tapi satu hal yang kami ketahui melalui firman Tuhan pada saat ini. Ketika badai itu, ketika gelombang kehidupan itu yang begitu dahsyat menerpa kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan perusahaan kami, pekerjaan kami, usaha kami, kehidupan badan kami dengan sakit penyakit yang kami derita. Ketika badai itu semakin keras, semakin deras, maka yang kami pilih hanya memandang kepadamu. Karena kami tahu, ketika kami hanya memandang kepadamu dengan iman, maka dengan iman juga kami akan mampu dan Engkau mampukan kami untuk melewati derasnya badai pergumulan hidup kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, karena itu Tuhan, dengarkanlah suara hati kami yang berkata kepadamu, Tuhan, ini badai pergumulanku yang aku hadapi dalam kehidupan rumah tanggaku. Ini badai pergumulanku yang aku hadapi dengan susah sakit penyakitku. Ini badai pergumulanku yang sementara melanda pekerjaan dan usahaku. Ini badai pergumulanku yang sementara melanda cita-cita dan harapanku. Aku hanya memandang kepadamu Bapa, dan Engkau pasti memberikan ketenangan kepadaku. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi semua yang mendengarkan kanal YouTube ini. Biarlah kuasa-Mu senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara hamba ini. Dan ketika hamba berdoa dan mengatakan, Tuhan, izinkan hamba-Mu untuk mengucapkan berkat kepada saudara-saudara hamba yang mendengarkan kanal YouTube ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat berjuang melawan badai kehidupan dan selamat memandang wajah Tuhan. Saudara dan saya pasti tenang. Shalom.